Memiliki rumah besar, termasuk rumah yang ada di depan rumah utama, sempat membuat Diki Chandra kerepotan. Terutama karena disebut-sebut rumahnya berhantu. Ia mengakui memang pernah ada makhluk halus yang berusaha mewujud, tidak hanya pada dirinya, tapi anggota keluarga lain. Kang Diki juga sering melihat keganjilan-keganjilan di rumahnya. Lantas, seperti apa sosok lelembut yang ikut menghuni rumah Diki Chandra? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Sudah sejak lama, rumah tinggalnya yang lapang diisukan angker. Tapi Diki Chandra berusaha tidak takut, meskipun hatinya sempat dikisru oleh suara-suara tertentu. Ia pun pernah dibuat heran saat tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Tapi saat dihampiri, tak ada siapa-siapa. Keangkeran rumah Diki Chandra sesungguhnya bukan tanpa sebab. Apalagi rumah tersebut berada tidak jauh dari pekuburan sehingga sering muncul wujud-wujud gaib yang menakutkan. Katanya dulu isunya ada begitu-begini, alhamdulillah sih saya nggak pernah. Bahkan saya pernah ditegur di sini sama beberapa warga karena saya bikin film misteri Itok Kabayan Junior, tapi saya bikin sesi misteri. Sempat ditegur hati-hati katanya gitu kan. Jadi saya nggak, ya udah saya tetap syuting gitu. Dan gak ada apa-apa sih alhamdulillah. Nah belakangan tiba-tiba memang ada beberapa hal tertentu di mana ketika saya nggak pernah nulis horor, tapi saya pernah nulis ghost song. Ghost itu hantu, song itu lagu, jadi lagu hantu. Ketika ngetik itu tiba-tiba ada orang di rumah yang ngetuk. Saya lihat nggak ada, ngetuk lagi kedua baru saya buka, tapi nggak ada. Sekarang saya mau ngajak teman-teman di mana sih terjadi penampakannya itu waktu itu ya, udah agak lama sih memang. Mengajak menyusuri sudut-sudut rumahnya yang mengalirkan hawa mistis. Kang Diki tidak berani sendiri. Ia mengajak Kang Menyeng. Meski pendiam dan lugu, Menyeng bukan pria sembarangan. Karena ia memiliki kemampuan supranatural. Sudah sejak lahir, ia diberi tanda lahir yang identik dengan ahli kebatinan, yaitu tanda merah di wajahnya. Tanda lahir yang spesial itulah yang membuat Menyeng bisa berinteraksi dengan bangsanya lelembut. Jadi Menyeng ini lahir dengan tanda merah di ini di muka. Jadi wajahnya di jidatnya ada tanda merah yang membuat dia bisa melihat sesuatu yang katanya begitu. Ya, jadi ada ini sering ngelihat makhluk-makhluk gaib juga, terus merasakan sesuatu gitu. Makanya saya ditemenin sama dia, dia pengen tahu gitu kan. Mudah-mudahan sih udah nggak ada karena itu kerja udah lama. Dan penyusuran dimulai. Dari pintu tempat Diki Chandra dibuat takjub karena ada suara ketukan pintu, tapi tak ada orang yang datang. Dari pintu depan, ia bergerak ke ruangan yang dulu diletakkan ruang makan. Di sanalah pernah ada makhluk halus yang berusaha ikut mewujud ketika salah seorang anak Diki Chandra berfoto-foto. Di rumah saya, ya kejadian ketuk-ketuknya di sini, ada yang ketuk-ketuknya. Nah sempat kejadian waktu itu memang istri saya ketika ngambil minuman,
masuk ke sini. Neng, aman gak Neng di sini? Oh, aduh aman. Jadi masuk ke sini. Dulu mah di sini ketika muncul ke sini istri saya tiba-tiba ada yang manggil. Hey. Hey, cuman hey doang, nggak ada apa-apa. Itu semenjak kejadian yang saya tadi itu, ketika saya nulis selesai dibuka pintu, makanya orang tua saya bilang, makanya kalau ada ngetuk nggak jelas ada orang jangan dibuka, takutnya ada sesuatu, ada kiriman atau apalah katanya gitu. Nah dulu di sini tuh ada semacam meja kursi panjang di sini. Nah waktu itu anak saya dan teman-temannya lagi pada di sini, istri saya juga di sini. Terus mereka foto-foto, bikin video. Adalah di sini yang duduk di sini. Akhirnya saya terpaksa menjadi pemburu hantu dadakan. Penyusuran rumah Diki Chandra yang dihuni hantu telah dimulai. Lantas, di titik manakah Kang Menyeng mulai merasakan kehadiran sosok gaib? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Dari lantai bawah, Kang Diki mengajak Menyeng naik ke lantai 2. Dan sudah sejak selesai menaiki tangga, Menyeng berhenti karena seluruh tangannya merinding. Itu ia sebut karena ada tanda-tanda kehadiran sosok gaib yang berusaha menyapa. Kemudian, Kang Menyeng meneropong hingga masa lampau, melihat bahwa kawasan rumah itu merupakan bekas rawa merah. Beberapa kali memang waktu itu sih merasakan ada sesuatu di sini, Sekarang saya juga merasakan ada sesuatu. Sebelah kiri saya ada sesuatu. Menyeng juga merasakan sesuatu di sini. Sampai merinding tangan Menyeng. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya saya. Terus ya. Allahumma dina barakatika rahmati wasusan sayyidina al-fatih. Tuh. Dia nyambut doang. Nyambut doang. Ya. Beneran lo berdiri? Sosok wanita. Iya, dia di sini cuman dia nggak ngeganggu. Sampai berdiri begini. Ini asli nih, apa kamu ada hati sama saya kok berdiri begini bulu kuduknya? Jadi dulu di sini ini salah satu tempat ranca. Kalau zaman dulu ranca merah. Ranca rawa. Udah dari dulu di sini. Makanya dia itu cuma nggak ngeganggu juga sih. Karena ya gimana yang mengisi rumah ini. Dari lantai 2, Diki Chandra melukiskan suasana tak nyaman yang pernah dirasakan keluarganya. Sebab di area dapur sering muncul hal-hal aneh yang cenderung menakutkan. Salah satu yang paling menakjubkan, munculnya makhluk halus yang menyerupai anggota keluarga. Pernah salah seorang putra Kang Diki tiba-tiba muncul di ruangan itu, padahal sedang bersekolah. Di wilayah ini, di dapur ini dulu memang suka ada yang aneh-aneh. Ada yang ngedorong lah, ada yang tampar lah, terus ada sosok-sosok yang menyerupai lah. Misalnya kayak anak saya lagi sekolah, tiba-tiba dia muncul di sini. Padahal lagi di sekolah, tiba-tiba ada sosok dia di sini, terus ngajak senyum ke adiknya di bawah, gitu kan. Padahal dia lagi di sekolah, gitu kan. Itu sempat terjadi dulu ya, gitu kan. Belakangan sih udah nggak terlalu. Sama dia juga nggak ngeganggu sini, karena auranya itu kan 2. Jadi kalau aura yang negatif itu sebelah kiri. Kalau ini kan semuanya gerak semua. Masih golongan yang bersayap, perempuan. Oke, kita nyebrang ke rumah depan. Nah,
di rumah depan nih banyak banget sebetulnya. Di rumah depan itu cerita-cerita, ada sahabat saya Ebit dari Garut pernah lihat sosok perempuan dan segala macam di sana. Cuma buat saya sih ya selama tidak mengganggu ya nggak masalah lah. Selanjutnya, di area yang tak kalah seram, ada kamar kosong serta bekas studio yang lama tak ada aktivitas. Tapi di bagian kamar, Kang Menyeng tak merasakan apa-apa. Berbeda dengan di area studio, masih ada aura negatif yang kuat. Nah di sini ada beberapa ruang, memang di rumah kosong ya, kamar kosong. Yang saya cerita Ebit itu pernah melihat apa di si kamar ini. Yang maksudnya di sini pernah ada sesuatu di sini. Dulu di sini masih ada lemari kayu, ini kasur, ya waktu itu ya. Iya. Tapi di sini mah kurang auranya, berarti lagi. Padahal dulu di sini ini, tapi sekarang udah mulai ini kan, alhamdulillah. Di sini ada, nah ini nih, ini adalah studio yang memang. Assalamualaikum. Ini agak lumayan. Ya kalau di sini auranya kencang juga pemirsa. Assalamualaikum. Ini studio sebetulnya yang sering ngisi dulu, ini studio editing, studio musik yang sering ngisi biasanya Raden atau Dance Rock yang vokalis Kangen Band ya dulunya, yang pernah ngalamin apa nih? Erep. Kalau kata bahasa Sunda mah erep, dan itu sering kalau erep mah ya. Cuman kan di sini aja. Pokoknya di rumah ini kan sempat kalau awal-awal dulu waktu dari Garut pindah ke sini kan ngisi kamar depan tuh. Ngisi kamar depan. Nah, itu ngisi kamar depan itu dari malam pertama itu udah digangguin erep-erep gitu. Meninggalkan lantai 2, Diki Chandra mengajak ke ruangan paling angker di lantai 3. Lalu, apa yang terjadi? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Lantai paling atas rumah Diki Chandra termasuk yang memiliki level keangkeran tingkat tinggi. Nyaris tidak ada yang berani menjamahnya. Tapi Kang Menyeng justru siap untuk mengungkap mistik yang ada di sana. Dan benar, di salah satu sudut yang sepertinya sebuah ruangan kosong dengan kekotoran berat, muncul nenek-nenek yang seperti melayang dilihat oleh beberapa orang. Astagfirullah. Sini juga auranya kencang juga. Wah, pantesan kotor gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya di sini ada sosok nenek-nenek. Assalamualaikum ya Syebul Gaib. Saya datang ke sini bukan untuk tantang melawanan, tapi untuk silaturahim. Posisinya sebelah sini. Ini yang temenin tidur siapa? Arudi. Oh, ya. Arudi itu ini di mana itu kejadiannya? Arudi itu di studio waktu kejadian itu. Di bawah tadi. Jadi pas lagi tidur Arudi dipeluk sama nenek-nenek. Banyak ruang kosong membuat rumah Diki Chandra memiliki aura yang tidak bersahabat. Apalagi ruang-ruang itu
juga sangat jarang dijamah orang. Kang Menyeng melihat penyebab utama makhluk halus betah di area tersebut karena memang sangat jarang ada aktivitas di sana. Apalagi para makhluk halus di rumah itu termasuk jenis lelembut yang sudah sangat lama menjadi penghuni tempat tersebut. Makhluk yang di sini itu karena banyak kamar-kamar yang kosong ya kan, disitulah mereka nempatin. Udah lama di sini. Sebelum diisi juga dia udah di sini. Kalau saya pengalaman di sini itu paling cuman lewat gitu kan. Setiap saya bikin kopi kadang ngelewat gitu. Makanya saya sering bilang sama Deden, Den, ada yang lewat. Kalau nenek-nenek itu ya jaga di sini juga. Kalau orang yang ngisinya ibaratnya nggak bener ya dia akan ibaratnya ngusilin. Merasa ada yang mesti diteliti, Kang Menyeng berusaha melakukan interaksi secara lebih mendalam. Tidak bersama Kang Diki, melainkan ditemani Deden yang sering diganggu makhluk halus yang membuat tidurnya tidak pernah nyenyak. Jadi katanya mau coba berinteraksi, cuman pesan saya baik-baik gitu kan ya, karena walaupun alam yang berbeda, ini lebih kepada sains, pengetahuan aja, informasi aja. Gitulah yang intinya mah, bahwa sama-sama produknya kan dari atas, dari Allah gitu. Intinya jangan ada kesan sombra, sombong ataupun yang lainnya. Silaturahim, insya Allah mudah-mudahan tidak apa-apa. Menunjuknya langsung ke ruangan belakang. Emang di sini lebih paling kuat mungkin ya. Gimana, Nyeng? Nah? Jadi di sebelah sini nih orangnya. Assalamualaikum. Fokusin ke pojokan sini, Bang. Ya, jadi si nenek di sini itu dia udah lama di sini ya kan. Dia salah satu ibaratnya jin korin juga kan yang pengen ditempat di sini. Karena dulu kan di sini kan rancak merah. Jadi kalau kata orang Sunda mah rancak berem. Gitu. Jadi salah satu ibaratnya kesepuhan zaman dulu juga. Rumah Diki Chandra seperti tempat menyenangkan bagi banyak makhluk halus. Sejumlah ruang kosong seperti diambil alih oleh dedemit yang sesekali mewujud. Tapi bagi Kang Diki tak ada masalah sepanjang tidak mengganggu keluarga serta penghuni rumah lainnya. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.